Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saul Ahmad Rabiul dengan NIM S1S1240054 dari Universitas Haluoleo Kota Kendari, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan. Yang pertama, yaitu apa itu sistem operasi. Jadi sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak utama yang mengelola seluruh perangkat keras dan perangkat lunak dalam sebuah komputer atau perangkat digital. Sistem operasi bertindak sebagai penghubung antara pengguna dan hardware, serta menyediakan lingkungan yang memungkinkan aplikasi berjalan dengan baik. Fungsi utama sistem operasi. Fungsi utama sistem operasi ada 6. Yang pertama, ada manajemen perangkat keras atau hardware management yang mengatur pengguna CPU, RAM, hard disk, printer, dan perangkat lainnya. Yang kedua ada manajemen proses atau proses manajemen yang mengatur proses yang sedang berjalan, termasuk penjadwalan, eksekusi, dan terminasi proses. Yang ketiga ada manajemen memori atau memory management yang mengalokasikan dan membebaskan memori saat program dijalankan. Yang keempat ada manajemen file atau file system management yang mengelola penyimpanan data dalam bentuk file dan folder, termasuk akses, penyimpanan, dan penghapusan file. Dan yang kelima ada manajemen input-output yang mengontrol dan memfasilitasi komunikasi antara sistem dan perangkat input-output, seperti keyboard, mouse, dan layar. Dan yang keenam, keamanan dan proteksi yang melindungi data dan sumber daya sistem dari akses yang tidak sah. Selanjutnya, jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi berdasarkan jenis penggunaannya. Ada sistem operasi desktop yang digunakan pada komputer pribadi untuk keperluan umum. Misalnya seperti kerja, hiburan, dan lain-lain. Contohnya seperti Microsoft Windows, Mac OS, dan Linux. Serta ada juga sistem operasi mobile yang digunakan pada perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Contohnya ada Android dan iOS. Dan ada sistem operasi server yang dirancang untuk menangani permintaan layanan dari banyak komputer atau klien. Contohnya seperti Windows Server, Ubuntu Server, CentOS, dan Red Hat Enterprise Linux. Dan yang terakhir ada sistem operasi embedded yang digunakan pada perangkat elektronik khusus seperti mesin cuci, router, mobil, atau smart TV. Contohnya seperti embedded Linux, Real Time Operating System atau RTOS, dan FXWorks. Selanjutnya, jenis-jenis sistem operasi berdasarkan arsitektur komputasinya. Yang pertama ada sistem operasi single user, single tasking. Sistem operasi ini hanya satu pengguna dan satu tugas bisa berjalan pada satu waktu. Contohnya seperti MS-DOS. Yang kedua ada single user multitasking. Sistem operasi ini satu pengguna bisa menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan. Contohnya seperti Windows, Mac OS, dan Linux. Dan yang ketiga ada multi-user yang mendukung banyak pengguna secara bersamaan, seperti Unix, Linux, dan Linux Server. Dan yang terakhir ada distributed operating system yang mengelola beberapa komputer terhubung seolah-olah satu sistem. Contohnya seperti embedded Linux, Real Time Operating System atau RTOS, dan FXWorks. Yang terakhir, jenis-jenis sistem operasi berdasarkan kode sumbernya. Ada dua, yang pertama ada open source. Sistem operasi ini kode sumbernya terbuka dan bisa dimodifikasi. Contohnya seperti Linux dan FreeBSD. Dan yang kedua ada closed source. Sistem operasi ini kode sumbernya tertutup dan dimiliki perusahaan. Contohnya seperti Windows dan macOS. Poin terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem operasi. Berikut ini kelebihan dan kekurangan sistem operasi berdasarkan jenis penggunaannya. Pertama contohnya Windows, Mac
OS dan Linux, kelebihannya itu mendukung banyak aplikasi, serta antarmukanya ramah pengguna. Kekurangannya itu bisa membutuhkan spesifikasi perangkat keras tinggi. Dan sistem operasi jaringan seperti Windows Server dan Linux Server. Kelebihannya itu manajemen sumber daya jaringan efisien, serta keamanan dan kontrol aksesnya. Kekurangannya itu kompleks untuk konfigurasi awal, serta biaya lisensinya bisa tinggi. Kemudian sistem operasi waktu nyata, contohnya seperti RTOS, FXWorks, dan FreeRTOS. Kelebihannya itu responnya sangat cepat dan presisi waktunya tinggi. Kekurangannya tidak mendukung multitasking kompleks, serta antarmukanya terbatas. Dan yang keempat, ada sistem operasi tertanam, seperti Embedded OS, Android Things, serta RTOS. Kelebihannya ringan dan efisien, serta dioptimalkan untuk perangkat khusus. Kekurangannya dia fungsionalitas terbatas, serta sulit dikembangkan atau dimodifikasi. Dan yang terakhir ada sistem operasi mobile, contohnya seperti Android atau iOS. Kelebihannya itu dioptimalkan dia untuk layar sentuh. Kekurangannya, kontrol penggunanya itu terbatas. Selanjutnya, kelebihan kekurangan berdasarkan arsitektur komputasinya. Yang pertama, monolitik, contohnya seperti Linux dan Unix. Kelebihannya itu performanya tinggi, serta komunikasi antar komponennya cepat. Kekurangannya, sulit untuk pemeliharaan dan debugging. Yang kedua, microkernel, contohnya seperti Minix dan KNX. Kelebihannya modular dan lebih stabil, serta lebih aman. Kekurangannya, kinerjanya bisa lebih lambat karena komunikasi antar modul. Ketiga, hybrid, seperti Windows NT dan macOS. Kelebihannya kombinasi kinerja dan stabilitasnya, serta lebih fleksibel. Kekurangannya kompleksitas dan implementasinya cukup tinggi. Dan yang keempat ada virtual machine, seperti GFM dan Hypervisor OS. Kelebihannya dia isolasinya baik, serta fleksibilitas dalam menjalankan OS berbeda. Kekurangannya overheatnya performa, serta memerlukan perangkat keras yang mendukung. Terakhir, kelebihan kekurangan sistem operasi berdasarkan kode sumbernya. Pertama, open source, Linux dan FreeBSD. Kelebihannya dia gratis dan dapat dimodifikasi, serta dukungan komunitasnya luas. Kekurangannya butuh keahlian teknis tinggi, dan tidak ada jaminan resmi. Yang kedua, closed source, di Windows dan macOS. Kelebihannya, dukungannya resmi, serta mudah digunakan dan diinstalasi sederhana. Kekurangannya tidak bisa dimodifikasi bebas, serta biaya lisensinya cukup tinggi. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.